Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Nur Afia dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum pengendalian proses, pengendali tekanan. Yang pertama, kita akan membahas tentang peralatan percobaan. Untuk peralatan percobaan yang digunakan, yang pertama ada PCT14, yang kedua ada PCT10, dan ada kompresor. Selanjutnya kita harus mengetahui variabel pengendali tekanannya. Untuk set point-nya sendiri ada laju alir udara yang masuk pipa proses. Sedangkan proses variabelnya ada tekanan pada P4. Untuk manipulated variable-nya itu ada nilai tekanan pada P4 yang diinginkan. Dan untuk disturbance-nya itu laju udara yang keluar pada V6. Nah, selanjutnya di sini akan kita bahas tentang proses yang ada pada pengendali tekanan. Yang pertama ada diagram blok. Di sini ada 5 komponen penting yang wajib ada pada pengendali tekanan. Yang pertama ada controller, yang kedua ada final control element, yang ketiga ada proses, yang keempat ada sensor, dan yang kelima ada disturbance. Nah, di sini ada gambar PNID. Untuk prosesnya, udara bertekanan dari kompresor dari sini itu terbagi menjadi dua, masuk ke V1 dan ke V2. Untuk V1-nya ini langsung terbaca di pressure gauge disetting sebesar 22 PSI, diatur secara manual di valve 1. Valve 1-nya di sini. Dan untuk V2 akan diukur oleh P3. Besarannya tergantung dengan yang terbaca di PCT10. Kisaran antara 0 sampai 100%. Nah, ketika tekanan udara masuk ke P1 di sini, lalu masuk ke transducer atau konverter, pada saat tekanan udara sudah terbaca, keluarannya harus berkisar antara 3 sampai 15 PSI. Fungsi di sini konverter berfungsi untuk mengkonversi tekanan 22 PSI tadi supaya bisa terbaca menjadi 3 sampai 15 PSI. Apabila menggunakan pneumatic valve, udara yang masuk berkisar 3 sampai 15 PSI. Dan kalau dikonversi ke arus itu 4 sampai 20 mA. Proses berjalan menuju tangki akan diukur menggunakan alat ukur. Bisa menggunakan beda tekanannya atau yang terukur secara langsung. Nah, tangki di sebelah disturbance ini adalah faktor peredaman. Ada dua opsi yang dapat dilakukan pada saat proses berlangsung. Salah satunya dengan menggunakan tangki. Jadi, udara tekan yang melewati proses masuk terlebih dahulu ke dalam tangki. Masuknya di sini ya. Kemudian keluar melalui pipa. Proses pengendalian tekanan berada dalam tangki diukur oleh sensor, bisa delta P, bisa tekanan yang terukur secara langsung. Tekanan bisa dilewatkan tangki dengan cara mengatur bukaan valve. Keduanya bisa dikenai disturbance dengan membuka dan menutup valve disturbance. Saat mengukur menggunakan pressure gauge, informasi dari pressure gauge masuk ke pressure transducer. Tekanannya itu akan dirubah dalam bentuk arus lalu masuk ke controller. Nah, controllernya ini di PCT10. Di dalam controller sudah disetting
set point-nya, sehingga proses variabel masuk ke controller untuk dibandingkan dengan set point dalam controller. Jika ada selisih atau error akan terbaca di controller. Lalu controller akan menggerakkan final control element. Sebelumnya dirubah dari arus ke tekanan melalui converter. Kemudian memerintahkan final control element untuk membuka dan menutup valve. Udara yang berjalan diharapkan memberikan informasi yang stabil. Nah, selanjutnya di sini ada logika proses. Logika prosesnya yaitu jika laju udara yang masuk pipa proses besar, maka P4-nya akan meningkat. Jika bukaan V6 diperbesar agar PV-nya sama dengan SP, maka laju udara diperbesar dengan cara memperbesar V2-nya. Nah, di sini selanjutnya ada aksi proses dan aksi pengendali. Untuk aksi prosesnya di sini menggunakan direct acting. Kenapa direct acting? Karena jika MV diperbesar maka PV-nya juga meningkat. Sedangkan untuk aksi pengendalinya di sini menggunakan reverse acting. Karena jika PV terus meningkat, maka MV akan diperkecil agar PV sama dengan SP. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.